Selamat malam, Woi, Dokdes. Selamat malam woi. semuanya. Ya, salam bahagia untuk kita semua. Akhirnya bisa berjumpa lagi di malam Sabtu lagi bersama Dokdes. Ini Dokter apa lagi? Ruslan. Pedes. Dokter Ruslan. Oke. Ini bahas ini dok apa baru kepikiran sih. Bayi atau kelahiran prematur. Soalnya sering Kenapa? soalnya kan yang mau tak bahas itu fokus ke otaknya sih. Cuman kan Oh, tapi hmm. mending jelaskan dulu Ya nggak apa-apa. mending jelaskan Anu dulu ya. apa itu bayi atau kelahiran prematur itu seperti apa sih dan apa penyebabnya. Silakan dokter menjelaskan. Eh, yang pertama bayi prematur itu kan. Bayi prematur itu adalah bayi yang lahir sebelum waktunya, gitu ya. Lahir saat durunge wayahe itu. Prematur atau precox itu belum waktunya. Jadi prematur itu bukan hanya lahir prematur, enggak. Ada yang namanya apoptosis dini, apoptosis prematur. Terus kemudian penuaan prematur. Penuaan prematur itu ya ada, ya. Namanya terus kemudian ejakulasi prematur itu ya ono itu ya ejakulasi prematur lo temenan iki ejakulasi prekok gitu ya jadi ya agak ae kon jadi apa jenenge apa kakean ngomongnya sak jam terus eksekusinya 2 menit iku jenenge ejakulasi prematur. Nah, namanya kelahiran prematur atau bayi prematur pada manusia. Manusia ini bayi manusia itu rata-rata loh, rata-rata ini. Rata-rata pada umumnya kalau di rata-rata bayi manusia itu di dalam masa embrionya itu 40 minggu. Loh ya, 40 minggu. 40 minggu. Gak ngerti aku, mulai kapan kok dijemput 9 bulan 10 hari itu. Ngarang itu ya, gak lah sajane ya. 40 minggu. 40 minggu. Kalau 1 minggu itu 7 hari ya berarti 210 hari. 280 hari. Ya 280 hari itu adalah rata-rata. Tapi ya mau jenenge ya, namanya kehidupan ya. Itu 40 minggu persis ku yo. Bahkan bahkan ada rumusnya itu kan. Kalau kamu belajar itu ya, belajar belajar apa namanya? Belajar kedokteran atau belajar kebidanan itu ada yang namanya taksiran kelahiran. Itu ono rumusnya itu. Lah, itu ya eh, yang cocok sama yang mengsle itu akan yang mengsle gitu ya. Ada rumus ke apa ada rumus apa namanya rumus rumus apa namanya rumus ke kelahiran itu harinya dikurangi berapa tambah berapa bulannya ditambah berapa gitu itu ono itu tapi eh, selama selama ini ya selama aku kuliah itu kan dulu banyak ya kuliah terus kemudian ada yang namanya taksiran apa namanya estimasi kelahiran itu banyak melesetnya gitu banyak melesetnya. Bahkan terus kemudian banyaklah ya apa namanya ini apa namanya apa namanya ukuran-ukuran normal ya pada manusia itu lebih banyak yang nggak masuk daripada yang masuk. Mbuh biyen niku koyo apa ya? Kok nggak dikoreksi-koreksi sampai sekarang loh. Sampai sekarang itu 40. Kok nggak ono koreksi sakjane iku piro gitu ya. Ada rentangnya gitu ya. Ada rentangnya 40 minggu. 40 minggu. Nah, tapi kalau yang disebut bayi prematur itu, bayi yang lahir dari kurang dari 37 minggu itu batasan, batasan. Nah, sebetulnya kalau kita apa namanya ngomongin prematur itu sebetulnya eh, apa namanya sebetulnya yang dilihat itu ya bukan harinya tapi eh, kondisi selnya gitu. Benar nggak selnya ini prematur gitu. Nah, kalau kita bicara tentang prematuritas itu memang bayi manusia ini unik, unik. Ya semua unik sih, semua unik. Semua unik. Tapi bayi manusia ini pada saat
pada saat dilahirkan itu betul-betul banyak yang belum matur, banyak yang belum matang, terutama otaknya. Ya. Otaknya itu berkembang terus, ya, berkembang terus, berkembang terus. Otak manusia itu berkembang terus, ya, bertumbuh dan berkembang terus. Jadi pada saat manusia itu lahir, itu masih jauh dari maturity dari otaknya. Gitu. Beda dengan binatang-binatang yang lain. Ya, binatang yang lain. Binatang yang lain itu begitu lahir itu beberapa saat kemudian udah bisa jalan dia, ya pedus itu ya, pedus itu ai kerangnya bangun apa lahir pagi siang udah jalan gitu. Iya, pagi lahir siangnya udah jalan. Terus, eh, jaran ya gitu, kuda juga gitu. Kuda itu pagi lahir siang udah jalan kemana-mana. Ya, eh, bisa bisa cari apa namanya, bisa mencari puting susu induknya gitu ya. Bisa marani dewe gitu. Manusia tidak gitu ya. Manusia lahir itu harus dengan bantuan. Dia betul-betul dengan bantuan sampai 1 tahun lebih itu dia masih belum bisa mencari apa namanya berangkang, belum bisa itu. Perlu bantuan untuk mencapai sumber makanannya itu. Itu manusia. Jadi manusia itu meskipun dia tidak prematur gitu ya. Meskipun 40 itu termasuk apa namanya? Pas tepat lahirannya tepat itu ya. Kehamilan cukup hari atau kehamilan cukup minggu atau kehamilan cukup bulan gitu ya. Itu itu manusia itu belum siap untuk hidup itu ya. Gitu. Nah, kalau kemudian eh, bayi prematur, nah ini kita ngomong prematur, bayi prematur dari rata-rata bayi pada umumnya gitu ya. Pada umumnya yang rata-rata 40 minggu tadi gitu. Nah, batasannya adalah 37 minggu gitu. Nah, apa yang terjadi pada bayi prematur itu gitu. Tentu saja batasan ini pembatasan kedokteran loh ya, 37 itu. 37 itu adalah batasan yang disebut prematur gitu. Prematur. Nah, bayi prematur itu apa? Apakah 37? Enggak gitu ya. Sejak apa namanya? Sejak eh, misalkan apa namanya? eh, ada yang namanya imatur gitu ya. Imatur itu kurang dari jadi prematur gitu ya. Imatur. Jadi kalau belajar belajar kebidanan atau obsgin itu ada yang namanya eh, ada kehamilan abortus ya. Abortus prematur imatur gitu ya. Itu 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 adalah hitung-hitungannya bayi itu. Ada imatur. Imatur itu bahwa malah kurang dari 34 minggu itu imatur. Kurang dari 37 disebut prematur. Gitu. Kalau yang namanya 40 itu namanya aterm cukup bulan. Aterm, bayi aterm. Nah, bayi prematur itu yang paling riskan adalah pada saat lahir itu paru-parunya itu belum berkembang gitu ya. Paru-parunya itu belum berkembang. Sebenarnya kalau dibilang semuanya ya semuanya gitu ya. Semua organnya itu belum mateng gitu ya, belum mateng. Yang namanya matur itu ya mateng gitu. Prematur itu meh mateng gitu ya. Kalau setengah mateng atau enggak mateng itu imatur gitu. Jadi kalau kalau istilahnya prematur itu apa? Sebelum mateng gitu ya. Sebelum mateng. Matur itu mateng. Nah, kalau yang namanya bayi prematur itu yang paling rentan itu sebenarnya adalah nafasnya gitu ya. Soalnya kalau kalau apa namanya eh, keluar terus gak iso napas, yo mati wem gitu ya. Mati kalau nggak bisa minum ya masih bisa lah ya itu dinahan sedikit gitu ya. Itu kalau kemudian apa namanya umur 7 bulan apa 37 minggu itu. Yang paling sering itu adalah yang paling bermasalah itu adalah karena ini paru-parunya itu belum matang dalam hari ini surfaktan di apa
maturity dari paru-paru itu yang terutama di dalam paru itu kan ada alveoli. Alveoli itu gelembung paling kecil dalam paru itu ya, alveoli itu. Itu tempat bertukarnya oksigen dan CO2 gitu ya. Kalau CO2 ya, CO2 itu darah itu di alveoli itu CO2 ketemu oksigen, ikatan terhadap oksigen itu lebih kuat daripada ikatan dengan CO2. Antara hemoglobin dan oksigen itu ikatannya lebih kuat daripada dengan CO2. Makanya kalau ketemu oksigen, CO2-nya dilepas gitu ya. Itu hemoglobin. Jadi afinitas hemoglobin terhadap oksigen itu lebih kuat ketimbang dari CO2 karbon dioksida. Maka kalau kemudian mungkin CO2 itu elek ya, Win, ya. Jadi nek ketemu sing luwih ayu langsung diculno ngono ae. Itu afinitasnya gitu. Afinitas hemoglobin terhadap oksigen itu lebih lebih kuat ketimbang afinitas hemoglobin terhadap CO2. Makanya kalau kalau di alveoli itu terus kemudian di kapiler alveoli itu ada oksigen, maka ono sing luwih ayu diculno sing elek iki. Nah, tapi yang paling ayu di antara sekian banyak di mata hemoglobin itu adalah karbon monoksida itu. Jadi kalau ada karbon monoksida, oksigen nggak direken, Wim, sampai mati itu ya. Oksigen nggak direken gitu. Jadi kalau sudah ada karbon monoksida itu cantik tapi beracun itu ya afinitasnya tinggi. Jadi kalau ada karbon monoksida eh, apa namanya ininya apa oksigennya pun akan diabaikan oleh hemoglobin. Nah itu yang terjadi atau yang paling rentan pada bayi prematur gitu ya. Kenapa? Lah ya, yang pertama hidup itu kudu ambaan, ya gak ambaan ya mati gitu ya. Ya mesti napas gitu ya, napas ya. Kalau meskipun pada saat itu detak jantung janin itu sudah ada gitu ya, lahir ceprot, detak jantungnya sudah ada, karena selama ini dapat apa namanya, eh, karena selama ini dia mendapatkan oksigen dari ibunya itu. Begitu lahir, oksigen udah nggak dapat lagi pasokan dari ibunya karena tali pusatnya sudah putus ya. Putus, dia harus nafas sendiri, kudu ambekan dewi gitu ya. Begitu dia tidak bisa nafas, lah ya wis lah ya, dirojiunkan gitu ya, dirojiunkan, rojiun ini mulai, Dikembalikan. roji, dimulai, no. Dirojiunkan itu yang terjadi. Tapi urusan bayi prematur itu sebetulnya ya bukan hanya urusan apa namanya, bukan urusan paru-paru saja. Pada dasarnya ya, kalau dibilang prematur ya semuanya itu belum mateng gitu ya. Maturnya itu ya memang 40. Meskipun pada saat prematur bayi apa namanya, bayi lahir itu meskipun cukup bulan atau aterm atau cukup hari atau cukup minggu itu eh, otaknya masih prematur kalau dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain loh ya gitu. Nah, ini kan urusannya kan biologi ya, biologi. Jadi bayi bayi yang prematur itu begitu lahir dia kesulitan nafas, kesulitan minum biasanya gitu ya. Dia tidak secanggih bayi-bayi yang lain kalau dikasih ditukno apa puting susunya ibunya itu langsung dihisap. Enggak gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang dihadapi pada saat prematur. Nah, kalau pertanyaannya apa penyebab prematur? Wakeh, Wim. Wakeh, banyak itu ya. Banyak. Jadi hal-hal yang membuat kehamilan itu tidak optimal itu bisa menyebabkan prematur. Contohnya, eh, contohnya kehamilan pada usia yang sangat dini gitu ya. Umur 9, umur 10 itu rentan rentan banget dia mengalami prematur gitu ya. Prematur itu. Terus kemudian, wah,
emak-emak yang tua banget loh ya itu. Jadi ekstrem kiri atau ekstrem kanan itu bisa menyebabkan atau bisa menjadi penyebab prematur. Itu yang terjadi pada ibu-ibu yang terlalu usia apa namanya kehamilannya itu usianya dini atau ketuaan itu adalah salah satu penyebabnya. Penyebab yang lain wakeh itu ya. Misalnya anemia itu juga bisa, kurang gizi bisa itu ya. Infeksi juga bisa itu. Jadi banyak yang menyebabkan prematur. Bakat itu juga bisa bakat itu. Bakat itu ya. Dari mbah-mbahnya dulu mulai buyutnya mbah buyut cangga waring. Wah, itu kalau hamil terus kemudian mengalami kehamilan prematur. Nah, itu itu adalah penyebab-penyebab prematur gitu. Kalau kita tanya sebabnya prematur gitu. Wim, apa meneh Wim? Oh ya dok, nanti kan mungkin lebih ke kesempatan hidup ya, potensi kehidupan bagi yang Ya, bayi yang lahir prematur. Tadi memang lebih fokus ke lebih bahaya ke paru-parunya juga. Tapi organ lain yang apakah sudah bisa berfungsi atau memang paru-paru itu yang sama. organ paling paling Ya, lama paling lama sempurnanya atau gimana? bukan paru. Kenapa sih kok paru? Karena gini loh. Yang lain itu sudah mulai bekerja. Pada saat janin itu semua bekerja. Jantungnya juga sudah berfungsi, ginjalnya sudah berfungsi. Jadi bayi itu di dalam kandungan ngoyo, Wim. Ngoyo itu. Ngoyo, kencing itu ya. Jadi ginjalnya itu sudah berfungsi dengan bagus ya. Ngising barang Wim itu. Ya makanya makan. Cuman yang dimakan itu kan nggak ada itu ya, kan nggak ada. Bayi itu yang diminum itu ya air ketuban ya, air ketuban itu ya, air ketuban terus nah, makanya air ketuban terus kemudian apakah bayi yang makan air ketuban itu terus bisa beol, bisa pupuk, bisa namanya mekonium itu ya, mekonium. Nah, tapi mekonium itu nggak banyak. Tapi kalau mekoniumnya itu dia ngisingnya kakean, Wim. Sampai yang namanya air ketubannya itu hijau, itu mekonial gitu ya, mekonium. Jadi apa namanya pupuknya bayi itu namanya mekonium. Dari mana dia? Itu dari apa? Minum air ketuban itu gitu ya. Jadi eh, itu yang pencernakannya jalan, terus kemudian organ-organ kencingnya juga jalan, bagus, jantungnya juga sudah berdetak, paru-parunya, lah ya belum bekerja, nggak ketemu oksigen gimana itu? Dia ketemu oksigen itu kan begitu di luar itu ya. Pada saat di luar itu terus kemudian kontak dengan oksigen, terus kemudian ada tekanan permukaan itu ya alveoli itu kayak gelembung gitu. Awalnya kolaps gitu ya, kolaps. Begitu ketemu tekanan tekanan udara positif itu langsung dia mengembang gitu, mengembang terus di dalamnya itu ada surfatannya sehingga dia itu jadi menggelembung gitu. Tadinya kempes gitu ya, kempes begitu keluar ada oksigen, tekanannya oksigen, di dalam kan nggak ada oksigen ya. Yang ada ya apa namanya air ketuban. Begitu keluar, makanya digebuk-gebuk gitu, nangis, wer gitu ya. Begitu nangis itu dia bernafas dia itu. Begitu nangis dia bernafas. Nah, sejak saat itu paru janin apa paru bayi itu mulai bekerja, melakukan pertukaran oksigen. Tadinya pada saat masa bayi pertukaran oksigen di mana? Lah di paru-paru ibunya itu ya. Di paru-paru ibunya itu. Jadi ya darah dari janin masuk ke air tali pusat ditukar oksigen terus dapat oksigen dari paru-paru ibunya terus diantar. Dia juga dapat makanan dari ibunya. Kemarin kemarin kita bahas tuh ya yang nama sama itu ya bahwa yang namanya bayi itu yang parasit itu. Bayi itu parasit.
Ya, bayi itu parasit itu. Parasit dari siapa? Ya, dari ibunya gitu ya. Parasit bagi ibunya itu ya. Nah, ibunya aja sok-sokan gaya itu. Waduh, bagai sang surya menyinari dunia belpret itu. Mau padahal ya dia aja yang kepingin gitu ya. Itu anak itu selalu jadi korban gitu ya. Yang pengen punya anak ibu begitu anaknya lahir disuruh berbakti, geblek banget ya. Harusnya yang berbakti orang tuanya gitu. Ini tapi kalau secara biologi bayi itu betul-betul parasit bagi ibunya. Orang dia itu parasit murni gitu ya. Parasit murni kan kalau ada yang parasit parsial. Contohnya apa? Parasit parsial. Benalu itu parasit parsial gitu ya. Kenapa? Benalu itu dia masih bisa punya klorofil ya, benalu itu. Tapi kalau tali putri gitu ya, tali putri itu parasit murni gitu ya. Parasit murni. Itu adalah eh, apa namanya? Itu yang jadi apa? Yang itu istilahnya bahwa yang namanya bayi itu betul-betul eh, parasit bagi ibunya gitu ya. Nah, kalau yang namanya bayi tadi itu terus kemudian dia lahir tuh, tuntutan pertama yang harus ya dia harus bisa napas. Nek gak iso napas mati Win gitu ya. Loh, banyak itu angka kematian bayi orang lahir bayi lahir mati itu lahir hidup terus kemudian mati gitu ya. Angka kematian bayi tinggi itu dulu ya gara-gara salah satunya adalah bayi prematur yang tidak bisa ditangani dulu ya. Dulu saiki lah gampang lah ya gitu ya. Sekarang itu bayi prematur itu bukan jadi persoalan. Pokoknya ono duit utawa BPJS hidup lah bayinya itu gitu. Ya, kembali lagi berarti untuk saat ini potensi untuk hidup bagi yang prematur itu lumayan tinggi dok ya karena berkembangnya teknologi. Oh Nah, ya, eh, terus kan misalnya gini, tadi kan gini dok, kan dia prematur dalam arti kan mungkin belum sempurna. Apakah setelah lahir itu dengan dikasih nutrisi, dikasih gizi itu perkembangannya akan seperti bayi yang normal atau gimana dok? lo iya, kalau kemudian dijaga, terus kemudian kebutuhan makanannya dicukupi, terus kebutuhan oksigennya dijamin, kan dia juga berkembang menjadi matur. Tadinya kan prematur ini ya, terus kemudian jadi matur gitu ya, jadi mateng ya. Ya, bayi prematur, terus kemudian dirawat di NICU ya, apa namanya neonatal ICU gitu ya di situ. Kalau perlu dipasang ventilator pasang Wim supaya apa? Ya supaya paru-parunya berkembang gitu ya. Sama itu ya, sama. Jadi paru-parunya nggak bekerja, ya dipaksa pakai apa? Ventilator gitu, ventilator bayi, ventilator neonatus itu ya. Beda dengan ventilatornya orang gede itu beda gitu. Nah, itu terus kemudian kalau kemudian dia terpenuhi ya dalam beberapa saat paru-parunya akan bekerja seperti yang seharusnya karena punya waktu untuk menjadi matur gitu ya. Sebetulnya kalau perkara prematur ya semua organnya prematur hanya saja yang apa namanya yang paling paling rentan adalah yang kalau gagal mati ya yang pertama itu gitu. Levernya juga prematur juga gitu. Gitu ya. Nah, sekarang ini kebalikannya dok, kan ada biasa cerita-cerita bahwa ada yang ibu itu hamil sampai setahun lebih Woi, itu setahun. gimana? Woi, iku gajah apa setahun ngawur kon iku. Biasanya kalau setahun ya mati bayinya dia di dalam itu ya namanya Kan cerita-cerita banyak tuh misaborsis dok, itu ya. banyak tuh cerita seperti itu banyak tuh. Apa Ya apa lah, ya ya kandungan satu ya tahun, dua enggak tahun. lah. Ya enggak lah ya orang empat 42 minggu itu disebut post date. 42 minggu itu sudah disebut post date. Harus dikeluarkan cepetan gitu ya. Harus dikeluarkan. Kalau tidak dia mati gitu ya. Mati di dalam juga mati gitu ya. Bahkan menjadi bayi batu, membatu di dalam gitu ya. Itu kalau kemudian
1 tahun itu podo ambekan iku. Apa sapi iku. Sampai 42 minggu itu sudah post date itu ya. Post date itu namanya udah telat itu ya. Harus dikeluarkan. Kalau tidak ya dia mati gitu, mati di dalam gitu ya. Itu 1 tahun itu podo ambek sapi, Bim. Sapi. Heeh. Heeh. Ya bener itu lupa tanggalan, lupa saja nih itu ya. Maksudnya nggak 1 tahun gitu ya. Gitu ya. 42 minggu itu sudah post date gitu. Ya, kalau cerita itu memang aneh-aneh kok. Ono sing sampai adik lahir dia ketubannya belum pecah loh. Itu ono itu, Wim. Ono. Werkudara. Werkudara itu lahir bungkus gitu. Bayangin aja. Lahir bungkus. Ya Werkudara itu kan gitu ya. Werkudara itu lahir bungkus gitu. Lahir bungkus itu ketubannya tidak pecah itu. Nggak pecah, wah lah udah diapa-apain aja, oh nggak pecah gitu ya, nggak pecah, wah sampai senjata apa namanya cokronya apa namanya Kresna itu tidak bisa memecah ketubannya sih, apa namanya eh apa Werkudara itu, nggak bisa segala macam lah itu. Sampai Pandu ngeluh itu kan. Sampai adiknya lahir, Arjuna lahir itu yang namanya Werkudara masih dalam bungkusan gitu itu. Bayangin aja ini betapa enggak masuk akal cerita. Bayangin aja di dalam terus ambekan itu gimana coba. Bayi bungkus itu. Itu ya. Terus Bayi kemudian tabung tuh, Dok. ngipi Bayi tabung itu. ya, bayi bungkus itu. Itu sih kok nggak masuk akal tuh. Sampai kemudian dibawa ke hutan diidek sama gajah Seno namanya jeblot pecah makanya namanya salah satunya Seno itu ya malah ngomong wayang itu apa namanya tapi ada Wim apa namanya apa bayi bayi lahir ketubannya masih utuh itu pernah lihat aku keluar ketubannya masih utuh jadi betul-betul saat ketubannya keluar itu masih dalam bungkus gitu dalam bungkus itu waktu itu zaman itu ya tahun 80 ya Wim itu anak ke-6 Wim anak ke-6 loh ya anak ke-6 itu ya mungkin ibunya bersin aja anaknya lahir ya anak ke-6 loh tahun 80-an itu Wim anak ke-6 anak ke-7 anak ke-8 tuh masih ada loh masih banyak itu ada di mana di puskesmas terutama itu ya itu apa namanya di apa di puskesmas itu ya, di Kediri aku kan pernah di Kediri ya di puskesmas Kediri itu ada bayi ke-9 Wim nolong ibu melahirkan ke-9 waduh iku watuk tok aja batuk keluar wis gak usah ngeden tapi ya enggak sih sebetulnya kalau apa usia lanjut itu juga justru kesulitan apa mengalami apa melakukan persalinan wedene tenagane wis entek ya. Terus kemudian ini lah pokok Wim kok muter-muter iki lho dalah Wim kamu muter-muter ngene Wim lho bisu Wim kon bisu Wim Wes, wes, Dok. oh Wes. wes ya itu jadi eh kalau orang tua itu misalkan lahir ke 8 kali, 9 kali, bukannya malah gampang, biasanya malah kesulitan untuk melahirkan gitu. Wes ya, wes, meneh. Jadi Dok, tadi kan belum ya. Kenapa? Ada apa? Kok Ada apa, tengok ada ono. apa, apa, Lah kon, kok ono tengok gendruwo, tak krono apa? Ono pengumuman apa gendruwo, ono. ono gendruwo. Ya. Ya tadi kan ke paru-paru ya. Kalau otaknya gimana, Dok? Apakah setelah prematur terus otaknya tuh masih bisa berkembang seperti Ya, gini, ya. Otak itu pada umumnya pada bayi yang lahir cukup bulan, 40 hari, 40 minggu atau term, kan otaknya juga belum mateng gitu ya. Otaknya juga prematur. Jadi kalau bayi lahir prematur itu selama makanannya dipenuhi, oksigennya dipenuhi ya, otaknya akan mendapatkan nutrisi seperti waktu di dalam rahim itu ya, di dalam kandungan gitu. Itu. Jadi ya
Ya, apakah terpengaruh? Ya mesti ada pengaruhnya. Cuman pengaruhnya itu apa namanya? Memberikan keuntungan atau tidak gitu ya. Ya belum tentu gitu. Ada orang infeksi gitu ya. Anak misalkan anak di dalam infeksi, terus kemudian otaknya terinfeksi. Lahir jadi anak apa namanya? Kognitifnya bagus. Cuman ya misalnya dia safan gitu ya. Itu ya bisa gitu. Bahwa yang namanya bayi lahir prematur terus kemudian selama kebutuhan gizinya dipenuhi ya nggak apa-apa gitu. Otaknya berkembang terus, otaknya berkembang, otak anak-anak itu maka berkembang mendekati penuh itu pada umur 9 tahun ya. Tetap berkembang. Otak itu tetap berkembang sampai umur 25 sampai 28 tahun. Berhenti itu ya gitu. Jadi memang dan manusia itu kira-kira waktu nenek moyang kita pemburu pengumpul tuh mati ya usia-usia segitu, usia 28, 29 mati gitu ya. Nah itu makin lama usia kita kan makin panjang. Salah satunya juga tadi, salah satunya itu pada saat kelahiran tadi gitu. Kalau kemudian prematur, terus dia sempat lama tidak bisa nafas gitu ya. Bahkan sempat biru gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi perkembangan otak selanjutnya. Nah, tapi sampai itu prematurnya yang berapa bulan, Dok? Kalau imatur kan mungkin 27 hari, 27 minggu, 30 minggu itu masih bisa nggak, Dok, diselamatkan apa Bisa potensi kalau hidupnya? sekarang kalau bilang bisa ya bisa, teoritis itu bisa itu. Ya itu. Kalau perkara bisa ya bisa. Teknologi sekarang itu sangat memungkinkan untuk itu gitu ya. Bayi itu ya. Bahkan bayi lahir 500 gram, setengah kilo. Itu sekarang bisa setengah kilo loh, itu. Ya, sak cemeng ngono. Lo anakan anakan kucing gitu ya, kecil gitu. Iya, sak cemeng gitu. Itu memungkinkan. Bayi 500 gram, setengah kilo itu bisa bertahan. Sekarang loh ya, gitu. Kalau dulu ya memang kesulitan gitu. Sekarang teknologi makin lama makin bagus bahwa bayi imatur pun itu bisa diselamatkan. Bahkan mungkin eh, sebentar lagi nggak usah di kandungan, dititipin di mesin gitu ya. Lahir dititipin di mesin, ya, dititipin di mesin enak gitu. Jadi kalau kamu katanya ya hamil ya, iya anakmu di mana di rumah sakit gitu. Anaknya di rumah sakit, dititiplah di mesin ya. Kalau nanti ada mesin yang bisa lebih bagus, kalau nanti ada mesin yang bisa lebih bagus merawat anak ketimbang rahim perempuan, yang kenapa tidak itu tipin aja gitu ya gitu. Apakah mungkin loh ya, mungkin gitu ya. Dari dulu tuh kan kita itu sudah bisa ya yang namanya melampaui batasan-batasan fisik tubuh kita. Kepingin lari kita menciptakan membuat sepeda motor ya kan. Masa terus kemudian enggak lah, tubuh manusia lebih bagus lah, jari sopo gitu. Termasuk rahim itu ya. Rahim itu. Kalau suatu saat nanti ada mesin yang bisa menjamin kesehatan bayi lebih bagus dari rahimnya perempuan, ya udah dititipin aja gitu ya. Gitu. Itu cepat atau lambat begitu. Ya, mesti ada itu. Teknologi kita itu sangat memungkinkan untuk itu. Iya, Dok. Oh, Yo, kembali ke pertanyaan nih yang tanya-tanya apa? ini. Oh, Soal tanya apa, Mei? janin. Apa janin apa? Sejak kehamilan berapa bulan, Dok, janin dianggap sudah hidup? Eh? Janin dianggap Sejak sudah hidup. Loh ya, usia berapa bulan? ya Sejak loh kalau sudah hidup ya sejak sejak yang namanya pembuahan pembuahan. itu ya hidup itu ya. Sejak pembuahan itu ya misalkan
dari ovum ketemu sperma itu ya, yang namanya pembuahan itu. Lah ya hidup itu selnya gitu. Itu hidup itu. Satu sel jadi dua sel menjadi empat menjadi delapan jadi 16 6 jadi 32. Lah itu juga hidup itu. Ya barang hidup. Ya sama, itu cecek itu ya hidup, bakteri itu ya hidup gitu ya. Ya bakteri itu juga hidup. Yang tidak hidup itu apa? Misalnya virus itu, virus itu tidak hidup itu. Virus itu tidak bisa diklasifikasikan menjadi organisme hidup, tidak bisa gitu. Karena dia virus itu tidak bisa mengolah makanannya sendiri, itu tidak bisa. Dia harus jadi parasit. Dia harus jadi parasit. Hidup di inti sel, di dalam sel eh, individu lain ya, organisme lain gitu. Jadi ya kalau sejak kapan bayi itu bisa dikatakan hidup secara biologi? Lah ya sejak setelah perkentuan itu gitu ya. Habis perkentuan itu kan terjadi pembuahan. Kalau selama perkentuan kan belum pembuahan ya gitu. Biasanya 24 sampai 48 jam setelah perkentuan itu terjadilah pembuahan gitu ya. Nah, sejak pembuahan itu lah sudah hidup itu ya. Hidup ya sampai mati itu. Bu Dani mau tanya nih Bu Dani. Apa? Dani guyu ae Dani ku malah. Apa bayi yang lahir mengalami asfiksia itu bikin kecerdasannya menurun nggak dok? Asfiksia. Tidak selalu gitu, tidak selalu. Nah, sekarang kalau kecerdasan itu kecerdasan apa gitu loh. Kecerdasan apa? Kecerdasan itu kan banyak gitu ya. Kecerdasan kognitif, kecerdasan emosi gitu ya. Orang-orang itu kalau ada perkentuan ketawa itu kan wajar. Misalkan itu kan bahasa Jawa perkentuan gitu loh ya. Orang-orang ini loh ya. Kalau bahasa Latinnya itu kopulasi itu ya, itu kopulasi. Perkentuan enggak apa-apa ya. Jadi kalau ada bayi asfiksi itu kan kekurangan oksigen, bahwa jaringan otak sempat mengalami kekurangan oksigen. Iya, tapi apakah ini selalu mempengaruhi koitus itu pada binatang, pada binatang, tapi pada manusia itu koitus itu. Pada umumnya itu ya kopulasi, cacing itu gak bersetubuh, persetubuhan perkentuan pada cacing itu namanya kopulasi gitu. Ya, itu. Ya. Tuh perkentuan. Jadi kalau perkentuan itu segala macam kena wis gitu. Mbok cacing terus kemudian apa jenenge iwak itu. Lah iwak iki kawane ngentu senggol. Perkentuan nyenggol, kesenggol gitu iwak itu. Itu ya. Kodok yang ngono dok, kodok yang ngono. Kodok yang ngono kodok. Kawin senggol itu. Senggol itu langsung dia menyemburkan loh. Kalau iwak itu telurnya banyak, perul gitu ya. Terus ikan cowoknya juga mengeluarkan sperma banyak. Lah terjadi pembuahan itu di sungai itu. Di air. Pembuahannya itu terjadi di air. Kalau pada manusia itu pembuahan terjadi di tuba Fallopi ya, di tuba Fallopi. Balik lagi pada tadi itu bahwa asfiksi itu kekurangan oksigen ya, nggak nafas itu, terus kemudian kekurangan oksigen di jaringan itu ya jelas akan mempengaruhi, iya, tapi apakah itu akan menurunkan kecerdasan? Ya tidak selalu gitu ya, tidak ada hubungannya sih ya. Bahkan ada orang yang asfiksi terus kemudian jadi anak pinter ada, tapi ya badannya sakit-sakitan, pinter gitu ya, pinter ya. Ada temanku dulu itu pinter ya meskipun kalah sampai aku ya, tapi pinter sih ya itu. Padahal ya lo aku ini ya, sangat mungkin aku itu waktu kecil terinfeksi lah, CJDW
sak keluarga gitu ya. Satu keluarga itu CJDW gitu ya. Mungkin aku waktu waktu emakku hamil itu terinfeksi otak aku kena somplak kayak gini gitu ya. Tapi apakah kesomplakan ini mempengaruhi kecerdasan kognitif? Enggak gitu. Enggak. Kecerdasan kognitifnya makin bagus. Cuman kecerdasan emosinya jelek, kecerdasan sosialnya jelek gitu. Nah, sekarang kecerdasan yang mana? Ya itu tadi, temenku yang sakit-sakitan itu, yang ya aku waktu SMP itu sudah dikasih tahu sama ibunya. Ini dulu lahirnya baru 6 bulan, 6 bulan loh. 6 bulan, 6 bulan anak ini apa namanya apa lahir 6 bulan. Katanya ibunya lahir cuma sak botol Coca-Cola gitu. Bayang Pak botol Coca-Cola. Ibu elek iya ibu enak cerita ya lebay. Lucu itu ibunya lah itu. Itu lahir sak botol Coca-Cola Mas itu. Habis itu di apa di ini di apa di di oven ya, di oven istilahnya dulu di oven ya. Dimasukkan apa namanya mesin itu ya, dihangati itu. Nah, dihangati itu sampai 3 bulan di rumah sakit itu. Oh, terus jadi pinter gitu, pinter. Pinter kalau dibandingkan teman-temannya di kampungnya dia pinter, tapi mati dari itu. SMA mati. Karena dia itu punya kemungkinan itu gangguan apa mungkin jantungnya apa karena zaman dulu ya mereka nggak periksa cuman sakit-sakitan dia itu tapi pinter tapi ya habis itu mati itu ya SMA kelas 1 mati itu itu jadi kalau pertanyaan si Dani tadi itu ya pertanyaan Dani tadi bahwa apakah apa namanya eh, asfiksi itu akan mempengaruhi kecerdasan itu tidak terbukti karena kecerdasan sendiri itu variabelnya banyak gitu. Bahkan bisa jadi asfiksi itu membuat jadi lebih cerdas, bisa gitu. Bisa gitu. Loh, itu ya, ini yang contoh-contoh yang seperti itu tuh banyak gitu. Ya meskipun contoh itu kasuistis tidak bisa dipakai ukuran. Ini ya, aku ini pernah ada waktu ya semacam KKN itu sepeda motorku itu dipinjem 2 orang boncengan kecelakaan ceduwer gitu ya. Tadinya yang laki ini pinter banget, yang perempuan tuh yang digonceng biasa-biasa saja. Setelah kecelakaan, yang perempuan jadi pinter, yang laki jadi goblok. Wes Jalan kau cerita gitu, wes kau cerita kayak gue. Nah, iya, itu yang menandakan bahwa yang namanya orang kecelakaan itu bisa terjadi asfiksia. Dia mungkin ya nafasnya berkurang gitu ya, terus kemudian apa namanya terjadi kerusakan pada otaknya. Dua-dua terjadi kerusakan, terjadi trauma pada otaknya. Dua-duanya kebentur kok cedwer gitu ya. Cuman yang lebih berat yang cowok gitu ya. Yang cowoknya itu, waduh, mau tadinya pinter, lahir-lahir delahom. Yang perempuan itu yang tadinya biasa-biasa, oh, jadi pinter gitu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa yang namanya kecerdasan kognitif itu, cara kerja di otak itu banyak, tidak variabelnya nggak hanya satu. Nih dok pertanyaan Apa sing nih? api dok. Ada pertanyaan sing api dok. Apa? Apa? Iya dok, kenapa bayi suka ketawa sendiri? Apa benar karena dapat cinta dari malaikat? Arek iki sopo iki? Malaikat ngono ngawur arek iki. Ya, bayi suka ketawa sendiri ya belum tentu loh ya. Belum tentu, malah kebanyakan bayi itu nggak ketawa. Iya, bayi ketawa itu perlu perlu diberi rangsangan, digudang, digudo gitu. Tapi kalau bayi itu tidak diprovokasi gitu ya, tidak diprovokasi untuk ketawa ya tidak ketawa gitu. Ya, ciluk ba sapa jenenge malaikat sing teko malaikat maut. Wah, mate kon. Ciluk ba malaikat maut itu. Lah iya Wim ya.
Orang kok nggak takutnya sama sama setan ya? Ya, padahal kan nggak ada setan pencabut nyawa kan nggak ada. Yang membunuh manusia itu malaikat itu. Cari ini. Nek ono, lho lek ono. Lah ya berarti kan para yang membunuh tuh nggak boleh dihukum tuh ya. Soalnya yang membunuh kan malaikat kan membunuh. Lah mana nih? Mbok masuk pembunuh nek malaikat pencabut nyawa Tak belum nyabut. datang, mau nyabut nyawa ya mati ya. Lah iya betul. Makanya itu lah ajaran penuh paradok itu. Ajaran penuh paradok itu. Oke. Mungkin tuh dok, mungkin bayi Mungkin ketawa itu karena mungkin melihat orang tuanya tuh mungkin Mark nah, Zuckerberg atau Raffi Ahmad mungkin ketawa dok. Sama. Itu loh, jarene anu Ardila Sandra itu loh. Itu bener itu, di Kudang Demit. Di Kudang Demit itu. Oke, lanjut dok. Uh, nah, masalah ini dok biasa aborsi dok. Sesuai itu kalau yang aborsi itu kan kedokteran apa emang melanggar kode etik dok atau gimana? Aborsi itu gini, apa namanya? Aborsi itu kalau disebut aborsi itu ya ada pelanggaran di situ namanya ada misalkan sumpah kedokteran itu ya sumpah dokter itu saya akan menghargai hak hidup sejak konsepsi. Jadi sejak pertemuan apa namanya pertemuan ovum dengan sperma itu konsepsi itu terus kemudian itu sudah dianggap hidup dan harus dijaga gitu ya. Tapi ya namanya dokter itu kan pertimbangannya banyak itu. Pertimbangannya banyak. Misalnya ada abortus medikamentosa untuk misalnya menyelamatkan ibunya gitu. Harus dilakukan abortus gitu ya. Abortus. Abortus sendiri yang namanya keguguran itu disebut abortus itu ya. Abortus. Nah, praktek melakukan abortus secara sengaja namanya aborsi itu ya. Jadi abortus itu adalah keguguran itu ya. Keguguran itu. Abortus itu kalau kurang dari 3 bulan namanya abortus. Kurang 3 bulan itu namanya abortus. Nah, abortus itu kalau lebih dari 3 bulan, nah, tadi itu imatur tadi. Tapi kalau apa namanya kurang dari 3 bulan itu namanya abortus. Abortus itu keguguran gitu ya. Bayi kurang dari 3 bulan. Tindakan sengaja untuk menggugurkan namanya aborsi. Aborsi ini apakah itu melanggar? Kalau tidak ada hujan, tidak ada angin, diaborsi ya memang melanggar etika kedokteran gitu. Tapi kalau ada pertimbangan-pertimbangan khusus entah apapun pertimbangannya gitu. Entah apapun pertimbangannya itu bisa ya debatable sampai sekarang ya debatable. Misalnya ini gitu. Nah ini kalau di apa nanti dilanjutkan dia malah jadi cacat. Gimana? Itu ya. Jadi misalnya ini pada saat janin gitu ya. Apa janin terus kemudian pemeriksaan genetik, wah ini lahir pasti cacat berat ini gitu. Nah ini digugurkan pada gitu. Nah, makanya terus ini etika gitu ya. Etika itu adalah masalah ketidakpantasan ya. Etika itu bukan pelanggaran etika itu masalah pantas dan tidak pantas. Beda dengan kriminal. Kalau kriminal itu melanggar hukum gitu. Melanggar etika itu melanggar ketidakpantasan. Etika muem kalau mandi itu telanjang di kamar mandi. Nek kon telanjang nang latar digawe guyonan arek-arek. Ya, ngono. Gila nih, Bim. Gondal gandul kon ngono ya. Kowe adus nang teras ngono mudo. Wes, gila kabeh ndelokno ngono ya. Itu itu etika. Jadi etika itu melanggar kepantasan. Jadi etika itu kepantasan. Tapi kalau apa namanya kriminal itu melanggar hukum positif itu. Nah, etika itu
bisa digugurkan oleh keharusan melakukan hukum gitu ya. Itu jadi dalam dunia kedokteran itu bukan hanya masalah etika, ada yang namanya disiplin profesi gitu. Ada gitu. Ada hal-hal yang memaksa kita itu melanggar etika gitu. Ada gitu. Waduh, kakek aturan loh. Kenapa? Iya, Kakek aturan. karena dalam undang-undang abortus itu ada batasan-batasan abortus mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Ya. Jadi ada memang undang-undang aborsi itu ada gitu. Undang-undang aborsi. Dokter melakukan aborsi itu melanggar etika gitu. Ya, melanggar etika. Tetapi ada kondisi-kondisi misalnya, ini kalau nggak diabortus ibunya yang mati gitu. Ya. Ibunya yang mati. Makanya kalau di negara-negara yang sudah maju itu betul-betul diatur itu sampai kecil tuh sebelum abortus apa yang harus dilakukan, diperiksa apanya gitu. Jadi undang-undang itu tujuannya memang mempertegas itu ya, bukan hanya sekedar di area atau di daerah etika, tapi harus ada kepastian hukumnya ya, bahwa aborsi itu sudah diundang-undangkan di Indonesia pun ya itu. Kalau melakukan itu di luar hal-hal yang diperbolehkan ya dipidana itu. Dok, pertanyaan terakhir dok. Tentang kalau di dunia hewan kan ada partenogenesis yang ini hamil dengan satu induk. Lah bisa nggak ibu hamil tanpa Ya ayah? bisa. Kenapa? Ibu hamil tanpa ayah itu Ya, artinya manusia. ayahnya ngilang itu ya itu. Ya ibu hamil tanpa ayah itu ibune merem melek wis hamil. Artinya ayah sing ndi gak ero. Padahal sajane ya akeh ngono. Ya gak mungkin itu ya. Karena yang namanya apa namanya Partenogenesis tadi. sel telur perempuan itu sel telurnya itu adalah haploid itu ya, haploid itu. Nah mesti ono sperma yang nyasar, bu spermae sopo ngono lho ya ngono. Mesti ono sing nyasar, bu spermae sopo ngono. Ya bayi tabung itu ya tetep aja sperma ketemu opung gitu ya. Lalu ya ibu hamil itu ya mesti terjadi pembuahan. Meskipun pembuahan tidak selalu dengan perkentuan. Nah, misalnya bayi tabung kan tidak perkentuan gitu ya. Pembuahannya di luar, inseminasi buatan gitu. Renang ya nggak mungkin juga itu. Gue pikir yang namanya sperma itu bisa renang wah, ratusan meter ngawur ya enggak itu. Sperma ini ya renang tapi ya beberapa senti enggak meter di dalam banyune ono kapur itu bisa nih mati wes terus gak masuk akal iku. Terlalu Itu ada berfantasi dok. cerita lah ya itu ada cerita itu orang nggak punya bapak melahirkan boleh sakarepmu mungkin iku duwe cupu maneh astagina dadi pas dikenekno terus sing metu iku Bathara Surya lahir karena liwat kuping pisan. Bae sangkil cerita gak masuk akal ngono. Namanya juga cerita dok biar menarik kan. Oke. Lho lah iya, nek ceritanya ini gak masuk akal kabeh. Gua plek kok wayang gua teli cerita enggak teli iku ya wayang iku. Aku protes tok lek diceritani wayang, malah gak mungkin iku. Betul dok. Oke dok, sudah jam 9. Wes. Ya, makasih dok Yes untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Ya.